Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas budaya hidup sehat. Nah, hidup sehat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yang harus dijaga oleh kita sendiri. Hidup sehat adalah bekal dari kita untuk mencapai tujuan hidup. Nah, dengan badan yang sehat, jasmani yang sehat, kita akan bisa melakukan segala macam kegiatan. Nah, ini juga tertuang di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Dikatakan bahwa tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci dan tapa berata, kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Nah, ini juga saling berkaitan antara tubuh dengan rohani. Ketika rohani sudah sehat, tubuh sudah sehat, maka apapun pekerjaan akan bisa mencapai sesuai dengan tujuan kita. Nah, hidup sehat menurut kitab suci Weda. Secara umum, hidup sehat diartikan sebagai hidup yang terbebas dari segala problem, baik masalah rohani maupun jasmani. Nah, di sini sering kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak yang jasmaninya sehat, tetapi rohaninya kurang sehat. Nah, itu harus sinkron antara jasmani dan rohani. Ketika badan sudah sehat, mental sudah sehat, nah itu yang disebut dengan hidup yang benar-benar sehat. Kesehatan amatlah penting untuk meraih kebahagiaan hidup. Syarat utama seorang dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup ini adalah saat mereka memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani. Nah, kesehatan ini sangat penting dan sangat mahal. Untuk itu, kita mempunyai badan atau wadah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda tertuang di dalam kitab Ayurveda. Pengobatan Ayurveda pertama kali dipelopori Danwantari sekitar 1500 sebelum Masehi. Namun sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, pengobatan Ayurveda ditampilkan dalam bentuk tertulis dan menyeluruh. Ini juga dapat kita lihat karena pengobatan-pengobatan itu menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar kita. Untuk menjaga keseimbangan ini, seorang dapat melakukan yoga yang disebut dengan yoga Surya Namaskara sebagai jalan yoga untuk meningkatkan kesadaran serta pencerahan spiritual dengan cara menghormati dan memuja matahari. Nah, adapun contoh gerakan Namaskara atau Surya Namaskara bisa anak-anak lihat langsung. Di sini ada gerakan yang disebut dengan memuja matahari. Gerakan-gerakan ini dapat melancarkan proses peredaran darah sehingga badan-badan kita itu tidak beku di dalamnya. Ada gerakan-gerakan yang memancing peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, gerakan-gerakan ini seperti gerakan pertama memusatkan ke arah matahari, ke arah timur. Nah, kemudian berakhir juga seperti gerakan pada pertama. Nah, upaya menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh menurut Ayurveda dilakukan dengan 3 hal. Pertama, menjaga makanan. Nah, makan ini sangatlah berpengaruh di dalam tubuh kita. Apa yang kita makan itu yang akan diserap oleh tubuh. Nah, di sini juga jelaskan makanan yang baik adalah makanan yang berguna untuk tubuh kita. Baik itu memperpanjang hidup, mensucikan atma, memberi kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Kemudian wihara yaitu berperilaku wajar, misalnya tidak bergadang, terlambat makan, menahan hajat buang air besar, berdekatan dengan orang yang berpenyakit menular, tidur berlebihan, dan menghibur diri sendiri secara berlebihan. Itu yang tidak pantas untuk dilakukan. Asuda yaitu secara teratur minum jamu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu juga kita bisa lakukan seperti kalau dalam bahasa Bali kita meminum dari daun sembung. Nah, atau daun-daun yang lainnya itu juga bisa bermanfaat untuk menghilangkan berbagai macam penyakit. Nah, jamu di sini yang sering kita dengar ya, terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu, badan juga perlu dirawat dengan keseimbangan gerak dan peredaran tenaga atau prana ke seluruh tubuh antara lain dengan berolahraga atau dalam agama Hindu dengan melakukan yoga asana dan pranayama secara rutin setiap hari. Menjaga kebersihan dan kesehatan baik secara skala maupun niskala. Secara skala kita bisa membersihkan diri dengan cara mandi, membersihkan tubuh. Secara niskala kita bisa memusatkan pikiran dengan cara sembahyang, memikirkan sesuatu yang positif, jangan mengarahkan pikiran ke arah yang negatif. Nah, di sini juga ada manfaat hidup sehat. Manfaat hidup sehat itu banyak sekali ya. Yang pertama,
dapat kita lakukan dengan cara olahraga secara rutin. Manfaatnya adalah tubuh kita menjadi lebih segar kembali, mendekatkan asupan makan yang bergizi dan bernutrisi baik, menjauhi stres, menjauhi kebiasaan yang berdampak buruk terhadap kesehatan, misalnya merokok, istirahat yang cukup. Nah, istirahat memiliki peran yang sangat penting selain asupan-asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, penerapan hidup sehat. Yang pertama itu menghindarkan kebiasaan yang merugikan diri sendiri seperti merokok, meminum minuman beralkohol secara berlebihan. Kemudian jangan melakukan hubungan seks bebas di luar nikah. Akan mengakibatkan penyakit-penyakit menular. Makan makanan yang sehat dan sesuai aturan. Tidak berlebih-lebihan, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, itu beberapa penerapan hidup sehat yang bisa anak-anak pelajari dan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat badan kita dan badan rohani kita menjadi lebih sehat lagi. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak bisa menerapkannya. Eh, dan penjelasannya cukup sampai di sini. Silakan anak-anak pelajari lagi lebih lanjut. Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih.